Sana please. Greet the teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Have a seat, please. Thank you, Miss. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Hari ini kita akan melanjutkan, tapi sebelum kita melanjutkan, sebaiknya kita berdoa dulu sebelum belajar. Mungkin Hafizah boleh dipimpin kawan-kawannya untuk berdoa. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sebelum kita mulai, sebaiknya kita rapikan mejanya. Ada yang masih belum rapi, silahkan dirapikan biar suasana belajarnya lebih baik dan menyenangkan. Yang sampah-sampah yang ada, tolong diperhatikan siapa? Boleh dibenahi. Oke, silakan Dina. Saya izin buang sampah. Oke, silakan. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Fadila dan Naila ya. Jika kemarin kita sudah belajar, nampak ya? Jika kemarin kita sudah belajar tentang struktur DNA, struktur RNA, fungsi dari DNA, fungsi dari RNA, dan apa sih yang dipakai untuk kenapa DNA dijadikan sebagai bahan identifikasi untuk seseorang atau suatu benda. Kita sudah menuntaskan permasalahan tersebut. Hari ini kita akan belajar tentang peran DNA tersebut pada tubuh kita, terutama pada sel, yaitu sintesis protein. Pernah dengar tentang sintesis protein? Apa kira-kira sintesis protein? Ya, silakan Nabila. Pembuatan protein. Pembuatan protein, kita tahu dari sintesis ya, struktur dari organel yang berperan dalam sintesis protein pada biologi sel. Ada yang masih ingat siapa atau apa organel yang berperan dalam sintesis protein? Ya, silakan Aisyah. Sintesis protein di sintesis organelnya itu menggunakan organel Berperan dalam sintesis protein. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mekanisme pembuatan protein atau sintesis protein pada organel tersebut. Dan pertanyaan pembuka dari pembelajaran ini, bagaimana sepotong DNA dapat menjadi 1 gram molekul protein? Bagaimana sepotong DNA dapat menjadi 1 gram molekul protein? Nah, ini adalah pertanyaan pembuka untuk pembelajaran hari ini. Kira-kira siapa yang bisa menjawab pertanyaan tersebut? Ada? saya. Ya, silakan Aisyah. Kan pertanyaan bagaimana sepotong DNA bisa menjadi 1 gram molekul protein. Nah, kita tahu kan misal di DNA itu ada basa nitrogen. Dari basa nitrogen ini, dari proses replikasi awalnya, terus nanti setelah replikasi lanjut lagi ke transkripsi, di mana DNA akan berubah menjadi mRNA. Setelah itu mRNA ini tadi masih mengandung basa nitrogen, keluar dari nukleus, datanglah ke sitoplasma, di sitoplasma. Jadi, setiap apapun yang terjadi di muka bumi ini pasti ada proses yang terjadi. Tuhan Allah menciptakan semua halnya berdasarkan proses yang terjadi secara teratur dan tanpa kita sadari. Kalian bisa lihat yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan komponen penyusun DNA. Peserta didik mampu merancang produk dengan berupa prototipe dari proses sintesis protein, dimulai dari replikasi DNA, transkripsi mRNA, dan translasi dengan benar, jujur, proaktif, dan responsif. Jadi kalau kalian lihat pada tujuan pembelajaran yang ketujuh, pada akhir dari pembelajaran hari ini kita akan menghasilkan satu produk berupa prototipe atau model doi yang hari ini kita akan tonton bersama. Untuk brain parents yang belum nonton video DNA kita sebelum ini, aku sarankan kalian nonton video itu terlebih dahulu, karena pada video ini ada banyak kata-kata atau. Nah, dari video ini kira-kira apa yang bisa kalian ambil sesuatunya? Ayo, siapa? Apa yang bisa kalian ambil dari tayangan video tadi? Ya, Cud, silakan. Itu bahasa lain dari DNA. Apa? RNA itu
translator dari DNA. RNA itu adalah translator dari DNA. Oke, baik. Ada lagi? Ya, Hafizah? Di sintesis protein terjadi proses yang namanya transkripsi dan translasi. Translasi Pak akan membuat prototipe atau model dari sintesis. Model, replikasi, transkripsi, dan translasi di mana setiap prosesnya akan dibuatkan dalam bentuk diagram. Jadi kalian akan membuat semacam bentukan model supaya kita bisa lebih gampang untuk memahami. Jadi berupa model, kita akan mempersiapkan bahan-bahan berupa benang, berupa kain flanel dan sebagainya untuk membentuk model tersebut. Oke, siap hari ini? Nah, untuk hari ini, ketika di bagian terakhir dari pembelajaran yang Miss bagikan, maka kalian akan merencanakan proyek apa yang akan kalian bentuk. Bahan-bahannya apa saja, alat-alatnya grup dari proyek yang sudah disusun. Beberapanya sama dengan kelompok yang sebelumnya, hanya saja ada modifikasi karena kita hanya perlu 3 model. Jadi Miss buatkan 3 kelompok. Silakan baca namanya masing-masing di kelompok ini dan silakan menyusun tempat duduk kalian berdasarkan kelompok yang sudah dibagikan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya? Oke, baik, silakan dibenarkan mejanya untuk susun berdasarkan kelompok. Oke, baik, masing-masing ketua kelompok boleh melihat bahan-bahan yang sudah dipersiapkan. Kira-kira kalian megang ini, bahan ini adalah ini gitu. Jadi silakan diambil atau dibagikan oleh Hafizah saja. Kira-kira apa yang dibutuhkan untuk pengerjaan proyek kalian? Terus untuk kalian yang kertas hologramnya nanti mungkin dibagi 2 sama kawan-kawan ya. Kalian bagian translasi, berarti bagian yang RNA. Terus untuk yang bagian transkripsi, pastikan kalian membagi warna yang sama untuk bagian urasilnya. Oke? Berarti kalian akan membentuk apa? Translasi. Baik, kelompok kalian akan membentuk ini ya, mekanisme translasi. Nah, kalian akan menggunakan apa dan apa sebagai apa? Boleh dijelaskan sama Miss? Untuk dokumen ini terus kami juga mempelajari bangunan komponennya untuk asal pembentuknya. Terus ini sebagai Oke, baca nitrogen. terus yang flanelnya untuk digosok sama itu Oke, baik. Berarti sudah tahu ya set apa yang akan kalian kerjakan dan bagaimana prosesnya. Oke, baik. Silakan berkoordinasi dengan baik sama kawan. Yang punya terjadi. Oke, itu bukan sudah di bagian bawah kan ada like, nanti nempelin aja. Maksudnya kayak selatanya jadi kan apa yang ini putut, yang di sini putut, jadi kita sudah masuk nempelin dia. Jadi tahu bahwa ini adalah nempel ya. Sudah di tahapan apa? Masih mengutip juga ya? Oke, baik. Ya, menuliskan keterangan dan sebagainya. Benar ya? Selanjutnya presentasi efektif. Silakan dilanjutkan. Kalian ada waktu 10 menit untuk presentasi di depan kelas. Silakan tunjuk kawan kalian yang akan presentasi di depan. Oke? Silakan dilanjutkan kembali. Itu proyek mereka dan kalian dapat memberikan feedback berupa masukan positif ataupun pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang mereka akan sampaikan. Paham? Masing-masing kelompok 1 pertanyaan saja. Baik, kita mulai dari kelompok replikasi. Silakan perwakilan kelompoknya maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan hasil dari proyek kami yaitu verifikasi DNA. Nah, ini kami bikin verifikasi DNA
Jadi kan kita semua tahu ya kalau DNA itu bentuknya double helix. Apa sih maksudnya double helix di sini? Double helix di sini ini contoh bentuknya. Jadi kayak bentuknya tuh helix dan double. Double tuh di sini intinya ada dua untai DNA. Makanya disebut double helix. Di sini kami kasih contoh double helix. Nah, jadi di replikasi DNA ini ada banyak jenis enzim. Ada topoisomerase, helikase, SSBS, primase, DNA polimerase, dan juga DNA ligase. Oke, jadi kan kita tahu nih dari karyawan menyalin sebagian informasi dari DNA oleh enzim RNA polimerase. Proses transkripsi menghasilkan mRNA dari DNA di dalam sel yang menjadi langkah awal sintesis protein. Transkripsi merupakan bagian dari rangkaian ekspresi genetik. Jadi yang bisa kalian lihat di sini, ini awalnya itu yang udah dibilang Aisyah tadi, DNA itu merupakan double helix ya. Menuju ke ribosom. Nah, di situ bakalan terjadi lagi proses lainnya yang bernama translasi yang akan dijelaskan oleh kelompok. Kami di sini dari kelompok translasi ingin menjelaskan lebih lanjut tentang sintesis protein, yaitu tahap terakhirnya. Tadi awalnya kita udah mulai dengan replikasi, selanjutnya transkripsi. Nah, sekarang kita mau tahap terakhir nih, yaitu translasi. Jadi ketika mRNA itu terbentuk dari DNA di proses transkripsi, mRNA itu bisa membawa kode hasil salinan DNA ke ribosom. Nah, mRNA ini adalah kumpulan molekul DNA. Jadi kode DNA itu adalah bahasa nitrogen. Jadi satu kode DNA itu mengandung 3 bahasa nitrogen. Terus setelah dia sampai ke ribosom, Kalian buat di hari ini. Oke, baik. Selanjutnya kita akan mencoba melakukan refleksi berupa penarikan kesimpulan dari yang telah kalian lakukan hari ini, baik dari Miss ataupun dari kalian sebagai pesertanya ya. Baik, yang pertama untuk kelompok replikasi terlebih dahulu, ekspektasi Miss lebih rendah daripada hasilnya. Artinya hasil kalian luar biasa. Beri tepuk tangan. Awalnya Miss masih mengira bahwa nanti akan sulit di bagian ini dan bagian ini. Tapi ya, nah untuk bagian eksekusi mungkin yang bagian di sini. Jadi kalau misalnya pun protein jangan bulat kali juga, ada agak-agak muncul-muncul. Karena kalau bulat kan tentunya tidak teratur seperti itu. Tapi siapa yang jadi speakernya? Proses pembuatan DNA itu DNA lagi. Jadi kan kalau kelompok-kelompok yang tadi, kelompok 2 dan 3 ada dari DNA ke mRNA dan terakhir mRNA ke proteinnya itu sendiri kan ya. Tapi di sini untuk replikasi itu memang fokus ke pembanyakan DNA. Biar apa dibanyakin DNA-nya? Ya biar nanti kayak yang udah kita pelajari sebelumnya, kan kita baca tentang mitosis kan ya, pembelahan sel ataupun meiosis. Jadi itulah fungsinya untuk diperbanyak DNA-nya di sini. Ya, cuma itu saja. Dengan beberapa enzim mungkin bisa disebutkan. Oke. Dan di antara proses-proses lainnya bisa dikatakan kalau replikasi itu yang paling banyak menggunakan enzim. Sebenarnya enzim yang dipakai itu ada sekitar 6, tapi di sini kami cuma sediain sekitar 5 enzim. Nanti untuk spesifikasi khususnya bisa dibaca masing-masing di situ. Oke, baik. Oke, baik. Hasil yang kalian presentasikan sudah baik, produknya juga sudah sangat luar biasa. Terima kasih Aisyah. Kita lanjut ke kelompok transkripsi. Silakan beri kesimpulan. Oke, baik. Sudah kesimpulannya. Oke, terima kasih kelompok transkripsi. Baik, kita diakhiri dengan presentasi dan refleksi. Maka Miss sudahi. Jika ada yang ingin ditanyakan sebelum Miss tutup, ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas. Oke, baik. Oke, jika tidak ada maka Miss tutup untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.